Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Selamat malam pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog, saya Doni The Kaiser. Pengaturan LPG bersubsidi 3 kg membuat gaduh. Strategi dan penataan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM guna memastikan LPG subsidi 3 kg tepat sasaran sempat membuat kelangkaan LPG itu. Presiden menengahi gaduh dengan mengizinkan kembali LPG bersubsidi 3 kg dijual kembali di tingkat agen pengecer. Untuk kebutuhan subsidi gas LPG 3 kg, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 87 triliun rupiah per tahun. Secara berkala, Kementerian ESDM akan menatalaksanakan aturan agar gas LPG bisa tetap terjangkau masyarakat. Kami ajak Anda pemirsa untuk berdiskusi dan membahas terkait dengan kisruh atau gaduh gas LPG melon ini. Kami sudah menghadirkan narasumber semuanya melalui sambungan Zoom dan sudah siap di ujung sana. Ada yang pertama adalah pengurus harian YLKI Sri Wahyuni dan juga anggota Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto. Selamat malam Bu Sri dan Pak Sugeng. Malam. Baik, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama kami. Saya ingin memulai diskusi dengan Anda berdua dengan mengajak Anda dan pemirsa untuk sama-sama kita melihat dulu tayangan yang berikut ini. DPR dan pemerintah telah menimbang aspirasi publik terkait polemik gas LPG 3 kg. Ujungnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian ESDM untuk kembali membolehkan pengecer menjual gas LPG bersubsidi 3 kg. Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Presiden menginstruksikan Kementerian ESDM agar pengecer bisa segera berjualan kembali sambil membenahi administrasinya. Nantinya para pengecer akan berstatus subpangkalan. Arahan Pak Presiden kan untuk pengecer ini menjadi sub daripada agen dan itu akan diproses kembali. Nanti ngurus dari sini lagi atau bagaimana? Nah itu nanti di Kementerian ESDM teknisnya. Siap. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk melapor kegaduhan pengaturan baru LPG 3 kg. Hingga kini, belum ada syarat khusus untuk pengecer menjadi subpangkalan. Kendati demikian, nantinya Pertamina akan melakukan verifikasi terhadap subpangkalan tersebut agar dapat diawasi pemerintah. Dengan harapan agar mereka juga mendapat fasilitas IT supaya negara Pertamina bisa mengontrol harga jual di tingkat sub pangkalan dan siapa saja. Nah, ini lagi kita mempertimbangkan juga agar RW ini bisa menjadi sub pangkalan karena yang tahu masyarakat di sekitarnya itu kan RW. Bahlil menambahkan, pembelian gas LPG bersubsidi 3 kg ini nanti tetap harus ditertibkan. Pembelian wajib menggunakan KTP sehingga pemerintah bisa memastikan harga LPG 3 kg yang dipasarkan tetap bisa terjangkau. Dari Jakarta dan Sleman, Yogyakarta, jurnalis NTV melaporkan.
kita segera diskusi. Saya ingin ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, bagaimana evaluasi Anda terhadap tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah soal gas melon ini, Pak Sugeng? Iya, ini sebetulnya tujuannya baik, tapi dengan cara yang kurang baik. Bukan bahkan kurang baik, tidak baik. Kenapa? Karena tidak melalui sosialisasi yang tuntas dan tidak disiapkan mekanisme proses yang proven. Kenapa demikian? Ya, karena yang dihapus adalah namanya pengecer itu adalah mata rantai paling ujung. Yang ini yang secara alamiah memang terbentuk dari mekanisme penyaluran LPG 3 kg itu. Kenapa demikian? Karena memang mekanisme formalnya sekarang ini baru sampai tingkat pangkalan. Dan posisi pangkalan itu ada di level kecamatan. Sedangkan pengecer itulah yang ada di desa kelurahan, yang dimana dialah yang langsung bersentuhan dengan konsumen gas subsidi ini. Nah, tujuannya baik. Kenapa demikian? Dari fakta dan angka data-data, baik dari LPE MUI, dari Indef, bahkan dari Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa ketidaktepat sasarannya sangat tinggi. Ya. Bahkan mencapai 60%. Artinya 8,03 volume 8,03 juta metrik ton itu 60%-nya justru nyasar kepada orang yang tidak berhak. Kenapa? LPG 3 kg ini adalah hanya untuk masyarakat tidak mampu, maka subsidi per kilonya kurang lebih hampir 11 ribuan. Ya. Per kilogram, sehingga harga eceran tertinggi itu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah antara 18 sampai 21 ribu saja di tingkat konsumen ya. Jadi karena apa? Agen itu menebus ke Pertamina sekitar 4.200 kalau tidak salah, sekitar itu. Sementara itu 1 kilonya. Sementara harga gas tidak subsidi itu kan kurang lebih 15.000 per kilonya. Jadi inilah yang disparitas ini yang menyebabkan terkadang-kadang terjadi kebocoran di level prakteknya, sehingga nyasar kepada masyarakat yang tidak berhak. Bahkan ada yang secara sistemik ya. Artinya sistemik adalah bahwa memang gas 3 kg itu dibeli tapi tidak dikonsumsi oleh masyarakat tidak mampu, tapi dioplos menjadi gas 5,5 kg atau gas 12 kg yang itu keuntungannya luar biasa besar. Nah, itulah problem-problem yang kita hadapi dalam konteks subsidi ini. Besar subsidinya sampai 87 triliun. Subsidi energi secara keseluruhan, listrik dan BBM yang terdiri dari minyak tanah dan solar itu sampai 203 triliun. Subsidi untuk listrik 90 triliun dan LPG 3 kg 87 triliun. Inilah yang mau dikejar agar tepat sasaran. Itu intinya, tetapi dengan mekanisme proses yang tidak proven, tidak prudent. Ya, baik. Kata kuncinya ini yang mau dikejar, kata Pak Sugeng tadi, ini karena tidak tepat sasaran. Bu Sri Wahyuni, saya pinjam statementnya Pak Sugeng tadi bahwa ini niat baik tapi caranya yang tidak baik. Akhirnya ujung-ujungnya rakyat atau masyarakat yang kemudian harus menjadi korban. Catatan Anda, Bu Sri Wahyuni? Ya, saya setuju juga dengan Pak Sugeng, terutama ini kan dalam konteks untuk menerapkan subsidi tepat sasaran. Karena memang kebijakan baru ini bisa dimengerti ya. Kami memahami sebab selama ini distribusi dan penggunaan gas LPG 3 kilo itu memang banyak penyimpangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng gitu. Dan kalau kami melihat juga kalau kondisi saat ini memang ketidaksiapan dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan baru. Kalau Pertamina kan tinggal mendistribusikan, tapi yang memberi kebijakan itulah. Ya, karena di sini berarti kan Pertamina harus memberikan parameter terutama untuk jarak ya, untuk jarak pangkalan dari rumah konsumen. Coba itu dibayangkan. Nah, itu tidak dipikirkan di situ. Harusnya infrastrukturnya disiapkan dulu gitu loh. Ini memang ketidaksiapan tapi langsung saja diterapkan gitu loh.
Dan lagi mungkin saya juga akan mengkritisi soal kebijakan Perpres nomor 104 tahun 2007. Ya. Di situ kan tertulis bahwa LPG 3 kilo itu diperuntukkan untuk rumah tangga dan usaha mikro Ya, gitu kan. UMKM Jadi ya. siapapun boleh. Iya, siapapun boleh karena memang Perpresnya sudah mengatakan seperti itu. Berarti revisi Perpresnya gitu loh. Kalau memang itu ditujukan oleh rumah tangga miskin, ya ditulis dengan tegas di situ. Jadi tidak ada terjadi overlap penyimpangan-penyimpangan dari gas tersebut gitu. Karena memang kan berarti memang salah sasaran. Ya. Yang menikmati siapa gitu loh. Tapi kan yang utama Bu Sri soal disparitas harga ya, soal perbedaan harga gas 3 kg ini yang utama sebenarnya. Artinya ketika pemerintah berniat untuk merapikan semua ujung-ujungnya untuk kepentingan rakyat, tapi Anda tangkap tadi bahwa memang kebijakannya sebenarnya tidak terlalu siap, infrastrukturnya juga tidak siap begitu. Iya betul, disparitas harga juga itu mempengaruhi karena memang gini, konsumen ditanya yang penting barang tersedia kok, Ya. mau barangnya mau harganya mahal Mahal dikit gitu nggak kan. apa-apa, yang penting ada ya. Iya, yang penting adalah daripada dia membeli dengan jarak yang jauh, transportasinya juga kan Mana mahal, lebihnya, jadi jatuhnya Iya. mahal kan gitu loh. Oke, menarik ya. Artinya saya kembali ke Pak Sugeng juga. Pak Sugeng, tadi kalau kita analisa statement Anda dan juga Bu Sri Wahyuni, apakah Anda yakin bahwa sebenarnya ada permainan mafia gas LPG 3 kg di sini yang kemudian memainkan barang di lapangan, menahan ya stok sehingga kemudian terjadi kelangkaan? Menurut Pak Sugeng seperti apa, Pak? Masih di mute Pak Sugeng? Halo? Ya, silakan Pak Sugeng. Ya, kita tidak prejudice ya, tidak menuduh ada mafia, tetapi memang membuka kesempatan untuk dioplos. Kenapa? Karena subsidi terhadap barang salah satu risikonya adalah ini. Bisa bayangkan barangnya sama, hanya timbangannya yang berbeda, harganya jauh sekali. Barangnya namanya LPG, liquefied petroleum gas. Sama yang 3 kg dengan yang timbangan 5,5 kg yang pink dan juga yang 12 kg warna biru, itu harganya beda. Maka mengoplos itu adalah sebuah peluang yang memang terbuka lebar. Ya, kalau hitung-hitungan bisnis mengoplos itu pasti untung ya Pak Sugeng ya. Betul, moral hazard. Bayangkan membeli 5 tabung itu harganya cuma 105.000 saja atau 110.000 saja. Tetapi begitu dioplos 15 kilo menjadi 12 kilo, harganya menjadi 200.000. Itu fakta lapangannya. Sehingga sebagaimana ditengarai baik oleh para pengamat dan para peneliti dan sebagainya, tingkat kebocorannya itu luar biasa tinggi. Tingkat ketidak tepat sasarannya tinggi. Artinya jadi, Pak Sugeng, yang juga kita, kalau saya kembalikan tadi ke statement Anda yang awal, niat baik, caranya yang kurang baik, itu sebenarnya kalau ada istilah mafia ini merasa terancam, mafia gas fight back, kemudian menimbulkan kelangkaan di lapangan, itu teori seperti itu bagaimana Anda melihatnya? Iya, memang kalau tuduhan yang sifatnya konspiratif, ya kita tidak usah menduga-duga ke situ. Tetapi yang jelas, kenapa? Karena yang dihapus adalah mata rantai paling ujung, yakni pengecer. Yang itu secara alamiah tumbuh memang, karena selama ini mata rantai paling ujung itu adalah di di tingkat kecamatan lah gitu ya. Setelah agen, maka pangkalan gitu loh. Nah inilah yang terjadi, pengecer. Sebetulnya ini adalah justru membantu bagaimana mendistribusikan barang subsidi ini. Tinggal ada semacam ya katakanlah pendampingan bagi pengecer ini untuk apa? Untuk mendata bahwa barang ini yang berhak membeli adalah si A, si B, si C. Itu atas masukan dari siapa? Kita ini sebagai pemerintahan yang paling lengkap di dunia. Ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, ada camat. Mestinya bisa mendata orang-orang dalam kategori yang punya benar-benar membutuhkan bisa membeli gas 3. Benar-benar membutuhkan, yakni apa? Rumah tangga miskin dan UMKM. Jadi itulah yang
Karena apa? Volumenya sendiri, apalagi dengan sekarang ada namanya alat masak listrik berbahan dengan listrik itu relatif turun sebetulnya. Sementara di APBN tahun 2024 pun itu adalah 8 juta metrik ton, dan di APBN tahun 2025 sebagaimana prognosa yang disampaikan oleh Pertamina kurang lebih kita naikkan menjadi 8,17 juta ton. Jadi volume itu cukup. Tapi tadi karena memang sering terjadi kebocoran di tingkat bawah karena ada moral hazard, dan moral hazard itu memang mendapat peluang yang besar sekali, maka itulah sering menyimpang demikian. Jadi lantas apa solusinya ke depan? Solusinya adalah itulah Pak Prabowo sebagai presiden sudah memutuskan betul sementara jalan dulu lagi sebagaimana yang kemarin-kemarin mekanisme proses. Tinggal diberi pendampingan oleh siapa? Oleh RT RW si pengecer tadi. Toh pengecer paling volumenya dia menguasai katakanlah 10 sampai 15 tabung saja biasanya. Kita anggap aja ini masa transisi ya Pak Sugeng ya. Masa transisi sekaligus katakanlah diberi pendampingan untuk mendata siapa yang membeli supaya betul-betul tepat sasaran. Sekali lagi, ini bukan barang bebas, ini adalah barang subsidi. Ini adalah diperuntukkan bagi masyarakat tertentu. Nah, itulah pelajaran yang kita petik ya dari proses ini. Saya mau kulik sedikit ke Bu Sri sebentar ya. Soal tadi statementnya Pak Sugeng, ini kan agar tepat sasaran, maka pendataan konsumen itu penting, Bu Sri. Agar tidak pesannya ini bias, tidak menganggap masyarakat dipersulit lah dengan pendataan dan sebagainya. Menurut Bu Sri Wahyuni, pemerintah harusnya seperti apa untuk komunikasi publiknya, biar tidak kisruh lagi di lapangan, Bu Sri? Iya, benar tepat. Itu kan harus punya sistem lah. Kalau nggak gitu nanti yang tidak berhak untuk menerima subsidi, akhirnya juga menerima. Dan itu juga memang harus pemerintah dan juga Pertamina sama-sama dalam masa transisi ini merevisi Perpres tersebut gitu, karena itu juga memang nggak salah, orang memang tidak ditekankan, tidak ditegaskan di situ kok kalau konsumen yang mampu tidak boleh kok gitu kan. Nah, apalagi di sini kan konsumen cirinya itu unseen process, unseen people, unseen product. Dia tidak peduli mau proses kayak gimana, mau ada mafia atau apa, mereka nggak peduli. Yang mereka inginkan adalah janji kamu apa, janji pemerintah apa, janji Pertamina apa. Saya membutuhkan produk ini, yang penting barang ada, saya bayar berapapun nggak masalah gitu. Mereka juga maklum kok kalau memang di pengecer pasti harga naik, cuma sekarang harus ada pengawasan, jangan sampai harga berbeda-beda gitu loh. Ya, naik-naik dikit sebenarnya nggak apa-apa ya di masyarakat ya, 1.000-2.000 perak gitu ya Bu ya? Iya, daripada dia harus ke pangkalan, kemudian butuh transportasi, belum bawanya repot. Ya, artinya sebenarnya pemerintah juga kan sudah menyampaikan bahwa stok aman, jangan khawatir. Cuma terjadi kelangkaan di lapangan, ini kan soal jalur distribusi. Bagaimana Bu Sri? Iya, kelangkaan itu karena apa ya? Karena kan barangnya nggak sampai ke pengecer ya, akhirnya barang nggak ada kan. Jadi menganggap bahwa itu langka, padahal ada barangnya gitu, tersedia. Nah sekarang bagaimana mengawasinya gitu? Oke, soal pengawasan kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Bu Sri dan Pak Sugeng, kita rehat sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera kembali sesaat lagi. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Ya, pemirsa, penjualan LPG bersubsidi 3 kg diatur oleh pemerintah agar dilakukan di pangkalan atau subpangkalan resmi. Tapi bagi para pemilik warung yang ingin tetap menjual LPG 3 kg, pemerintah menawarkan syarat pendaftaran sebagai pangkalan resmi yang melibatkan PT Pertamina, dan kemudian apa syarat dan bagaimana cara mendaftar menjadi pangkalan LPG 3 kg, kita akan sama-sama lihat bagaimana alurnya. Ya, ini dilakukan bisa secara online pemirsa, dan bisa juga diajukan oleh perorangan tanpa harus memiliki atau tanpa harus berbentuk badan usaha. Yang kita lihat di sini tidak hanya KTP tetapi harus memiliki NPWP.
kemudian bukti kepemilikan lahan, surat izin dan legalitas usaha atau perdagangan, kemudian tanda daftar perusahaan, surat referensi bank, dokumen persetujuan dari lingkungan sekitar tempat orang itu berusaha, dan kemudian memiliki papan pengenal agen resmi Pertamina. Selanjutnya kita lihat seperti apa cara untuk mendaftar. Yang pertama, kita harus memiliki atau mengaktifasi OSS. Jadi daftar melalui agen resmi dengan membuat akun online. Mungkin bisa kembali lagi sebelumnya, kita akan sama-sama lihat grafis sebelumnya, pemirsa. Yang setelah ini kita akan lihat cara OSS. Iya, ini adalah cara, ya ini sebenarnya adalah cara setelah membuat akun OSS. Ya pemirsa, jadi pertama-tama kita harus membuat akun OSS, kemudian mengajukan izin usaha mikro dan memperoleh NIB. Ini adalah cara mengajukan izin usaha mikro, caranya melalui OSS, kemudian login, kemudian klik menu permohonan dan klik IUMK, kemudian klik nomor induk berusaha dan isi daftar profil yang masih kosong dan kemudian simpan datanya dan lanjutkan mengisi formulir detail usaha. Selanjutnya kita akan lihat, semoga tidak terbalik lagi pemirsa, kita coba buka ya pemirsa. Ini adalah yang sebelumnya, cara mengaktifkan OSS. Setelah memiliki OSS, kemudian kita baru meminta nomor induk berusaha. Kembali lagi ke setelah ini. Ya, ini setelah memiliki NIB, kemudian kita submit, ada email untuk proses aktivasi, kemudian klik aktivasi di email, dan sistem OSS akan mengirimkan password ke email yang didaftarkan. Oke, dan setelah memiliki NIB, pemirsa, kemudian kita tetap harus mendaftarkan diri ke Pertamina sebagai pangkalan resmi. Pemerintah menargetkan proses ini akan terjadi dalam 1 bulan, sehingga pada Maret 2025 diharapkan tidak ada lagi pengecer LPG 3 kg karena semuanya akan bertransformasi menjadi pangkalan. Saya kembalikan ke Doni De Keyser. Ya, baik. Terima kasih Tasya. Tasya yang ngasih tahu aja caranya pusing ya. Tenang ya, mudah-mudahan nanti seperti kata Pak Sugeng tadi, masyarakat atau sub pangkalan itu bisa dibantu. Tasya, terima kasih. Pemirsa, saya masih berdiskusi dengan anggota Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, dan juga pengurus harian YLKI, Sri Wahyuni. Pak Sugeng, tadi kalau Anda menyimak tata cara menjadi sub pangkalan, saya setuju kata Pak Sugeng, pemerintah harus mendampingi. Tapi kan targetnya 1 bulan, Pak. Mendampingi sub pangkalan yang tadinya mentalnya sebagai seorang pengecer, bisa lebih tertib lagi jadi sub pangkalan. Kayaknya 1 bulan itu agak susah, Pak Sugeng. Apa yang bisa Anda sampaikan biar pemerintah kerja cepat ini? Ya, tadi itu adalah syarat-syarat untuk pangkalan. Subpangkalan tentunya tidak se-complicated itu. Oke. Subpangkalan atau pengecer adalah, ya itu adalah atas guaranteed pangkalan bahwa si A itu di desa ini adalah membawa tabung sekian tabung, katakanlah, yang itu akan diperuntukkan untuk masyarakat di situ, ya, karena teridentifikasi di desa tersebut, katakanlah orang yang berhak atau keluarga yang berhak mendapatkan subsidi ini adalah sekian-sekian. Jadi memang nampaknya rumit, tetapi Indonesia bisa kok gitu loh. Membuat big data ujungnya, bahwa betul-betul ini harus kita cermati. Ingat, uang 87 triliun itu dari pajak. Betul. Dan ini diperuntukkan untuk masyarakat kita yang kurang mampu. Dan juga UKM, UMKM. Maka harus tepat sasaran. Kita yang syukur alhamdulillah katakanlah yang dalam kategori mampu adalah tidak punya hak untuk membeli 3 kg ini. Tetapi resikonya apa? Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang memadai baru sampai tingkat juga desa kuran. Bersyukurlah ada namanya pengecer, itu adalah secara alamiah terbentuk sebagai pengecer. Hanya saja memerlukan pendampingan agar barang yang dibawa pengecer itu tepat sasaran kepada orang yang memang punya hak. Kita harus ketat di situ, karena ini bukan barang bebas.
ini adalah barang bersubsidi, di mana yang berhak subsidi itu adalah masyarakat atau orang tertentu. Ini harus ketat di situ. Iya. Karena ada juga subsidi listrik, itu jauh lebih mudah karena di situ menyangkut di KWH 450 dan 900 misalnya. Dan juga di BBM dengan ada My Pertamina dan sebagainya sudah diupayakan sedemikian rupa. Memang inilah salah satu resiko kalau subsidi terhadap barang. Kemungkinan terjadinya disparitas harga karena adanya disparitas harga di tengah-tengah moral hasad yang sedang terus ada, maka penyimpangan bisa terjadi dan sebagaimana ditengarai besar sekali. Ya. Indef mencatat sampai misalnya 60%. Betul. LPE MUI juga mencatat di atas 55%. Biro Pusat Statistik penyimpangannya juga mencatat sedemikian rupa besarnya. Nah inilah yang harus terus-menerus kita disiplinkan. Mungkin ke depan kita pikirkan bahwa subsidi itu kepada manusia, kepada orang, atau kepada keluarga, tidak kepada barang. Di BBM misalnya, tidak adil. Itu kan BBM yang menikmati subsidi itu adalah orang yang punya kendaraan. Bayangkan saudara-saudara kita yang tidak punya kendaraan, tidak menikmati subsidi BBM itu. Gitu loh. Nah, padahal pajak berkena kepada siapapun yang punya kendaraan maupun tidak punya kendaraan kena pajak dan sebagainya. Baik. Harus aspek keadilan juga harus menjadi penting. Kenapa? Gas, energi sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berperadaban. Iya. Karena bisa saja kalau dulu kan namanya basic need, kata Maslow itu adalah sandang, pangan, papan dan sebagainya. Sekarang energi bahkan komunikasi itu juga sudah menjadi listrik itu, gas itu adalah energi, itu adalah kebutuhan pokok yang harus seluruh masyarakat bisa menjangkau itu. Maka ada aspek affordability atau tingkat keterjangkauan yang mudah dari sisi harga dan mudah dijangkau secara fisik. Ya. Itulah tugas kita semua, utamanya adalah tingkat pemerintah, di mana Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan untuk menyalurkan gas bersubsidi ini. Ya, baik. Tambah satu lagi Pak, zaman sekarang yang menjadi kebutuhan pokok itu wifi ya, internet. Ya, salah satunya itu. Oke. Itulah komunikasi kan. Betul. Saya pinjam statementnya Pak Sugeng tadi, saya kembali ke Bu Sri Wahyuni, ini agar tepat sasaran. Karena tadi seperti dikutip oleh Pak Sugeng, 60% tidak tepat sasaran Bu Sri. Nah, ini kan juga harus kembali kepada kesadaran masyarakat sebagai konsumennya. Ya. Banyak loh yang bandel Bu Sri, yang harusnya bukan sasaran 3 kg, tapi kemudian mengambil gas 3 kg, apalagi mengoplos kemudian dan sebagainya. Bu Sri, bagaimana ini biar dari hulu ke hilir bisa efektif nanti? Ya, hulunya tadi saya sudah singgung, revisi Perpresnya ya. Kemudian yang kedua adalah memang kesadaran konsumen. Kalau memang dia mampu, ya jangan dong membeli gas yang memang diperuntukkan oleh rumah tangga yang tidak mampu gitu kan. Walaupun bantahannya Perpresnya juga nggak masalah kok gitu, tapi kayak itu. Nah kemudian kan bisa juga dengan cara lain gitu loh. Kalau memang ada akses gas rumah tangga ya, Jargas jaringan gas rumah tangga, itu gunakan itu yang mampu loh, dan lebih murah loh sebenarnya kalau Jargas itu gitu. Jadi artinya kesadaran konsumen kalau sekarang ini kisru seperti ini mungkin ya itu diperlukan konsumen yang memang merasa mampu, ya jangan beli yang 3 kali, itu bukan haknya gitu kan. Iya. Artinya ketika mereka diminta data dalam bentuk KTP dan sebagainya, itu salah satu cara ya Bu ya untuk kemudian menjaga agar tepat sasaran ya. Saya pernah punya pengalaman ketika saya biasa beli di SPBU ya. Nah, ketika saya coba untuk beli, kemudian yang 3 kilo ditolak. Nah, itu berarti benar nih jalan, bisnis prosesnya jalan, gitu kan. Nah itu sudah benar. Apakah itu bisa diterapkan juga nanti di di sub pangkalan ya kan yang ya, tapi banyak juga konsumen yang marah-marah Bu Sri, kemudian tidak terima bahwa dia bukan sasaran, kemudian akhirnya ada komunikasi yang kurang baik dengan pengecer misalnya. Ya itu juga ya, itu makanya itu mesti awalnya pangkalnya apa gitu kan ya, karena memang regulasinya yang tidak mengatur itu itu nggak salah gitu. Artinya Bu Sri, kalau kita bicara dari hulu ke hilir, paling tidak edukasi publik itu juga menyasar kepada konsumen ya.
Artinya Betul. pemerintah bukan cuma siapkan regulasi, infrastruktur, dan instrumennya, tapi secara paralel juga konsumen harus diedukasi dengan baik. Termasuk mungkin YLKI bisa turun di sini, Bu. Ya, memang YLKI memang tugasnya juga memberi edukasi kepada konsumen bahwa ini loh kalian punya hak, punya kewajiban juga. Gitu. Ya. Haknya apa? Ya hak mendapat informasi yang benar, ya kan, mendapatkan akses yang mudah, gitu kan. Nah, cuma dalam hal ini dalam masalah LPG ini, yaitu perlu juga toleransi dari orang yang memang dia mampu, gitu kan. Kan kadang memang ada orang yang memang mampu tinggal di apartemen, tapi dia susah bawa gas yang berat, yang besar, akhirnya beli yang 3 kilo. Nah itu bagaimana, kalau apartemen pakai jar gas aja. Iya. Cuma kadang-kadang ya Bu ya, susah juga kalau bicara soal harga tadi, gas yang disubsidi sama yang non-subsidi, karena isinya sama, akhirnya potensi mencari cuan itu pasti muncul di masyarakat ya Bu Sri ya. Ya itu oknum ya, tapi kan artinya kalau konsumen kan tidak mau mengetahui soal itu. Mereka yang penting adalah barang tersedia, saya bisa beli. Iya. Gitu. Oke, baik. Bu Sri Wahyuni dan Pak Sugeng Suparwoto, kita rehat sejenak. Ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Ya. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Pemirsa, para pengecer LPG 3 kg mulai hari ini kembali diperbolehkan menjual gas melon subsidi ini. Hal itu tentu disambut baik oleh para pengecer, termasuk para pengecer tabung gas LPG 3 kilo yang ada di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Mari kita simak seperti apa suara mereka. Kalau saya sih setuju-setuju aja, asalkan persyaratannya tidak memberatkan kepada pengecer. Misalnya minimal pembelian nggak lebih dari 10 sampai 15, nggak lebih dari itu. Biasanya kalau di warung 22 sampai 23. Ya, alhamdulillah dapat tambahan lagi. Gitu. Meskipun harus mendaftar lagi gitu. Ya nggak apa. Ya emang ada data sih dari pertama juga sebelum ini juga ada data. Data di agen. Oh gitu. Di agen. 19 dari semuanya. Enggak kalau ngecer? 22 ya. Dan 21. Tangkapannya yang enak, kalau ada lagi enak saya setuju. Biar masyarakat itu biar nggak pusing mikirin gas. Kalau bisa diturunin. Kalau bisa diturunin. Harganya ya? Iya, kalau bisa diturunin. Itu juga, setuju. Biar apa itu? Biar sama-sama lancar. Oke, kita lanjutkan kembali dialog kita. Saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini kan kata kuncinya adalah bagaimana pemerintah melakukan pendampingan. Oke, kita bagi Pak, pendampingan kepada masyarakat langsung agar siap menerima kebijakan yang baru ini, sambil sekaligus menyiapkan infrastrukturnya. Tapi yang paling penting bagaimana pendampingan itu kepada pengecer yang akan menjadi subpangkalan. Menurut Pak Sugeng, prioritas utamanya di mana, Pak? Iya. Bagaimana namanya pengecer itu kan ada di desa kelurahan, di tingkat RT RW. Sudah aparatus desa katakanlah mengidentifikasi bahwa si A menjadi pengecer, maka si pengecer itu diberi data bahwa di desa tersebut yang berhak mendapatkan subsidi adalah si Sutonoyo Dadapwaru, misalnya demikian. Ya. Si Bambang, si Sugeng, si ini. Nah, itulah orang-orang itu. Nah, sekaligus ini adalah inputer di awal, ini menjadi semacam pelajaran kita semuanya, sekaligus untuk akurasi data. Siapa yang bertanggung jawab adalah aparatus negara, yakni adalah kepala desa misalnya. Karena pengecer ada di tingkat desa. Itu justru blessing-nya di situ gitu. Ini sebuah jaringan yang secara alamiah terbentuk, jadi manfaatkan kan ini dengan pendampingan yang sebetulnya sederhana ya. Kalau memang tidak ada, sekali lagi, moral hasad ya. Kalau ada moral hasad malah nanti ya seperti tadi, misalnya satu desa semua adalah dalam kategori miskin misalnya. Kalau memang faktanya itu ya dikemukakan saja. Kan ini menjadi evaluasi kita semuanya kan. Bahwa desa tersebut adalah dalam kategori desa miskin, maka berhak mendapatkan LPG 3 kg seminggunya sekian tabung.
dan seterusnya. Ya, Pak Sugeng, ini ada statement dari Menteri SDM yang katanya Pak Bahlil itu pengurus RW pun juga boleh sebenarnya jadi subpangkalan gitu. Apa enggak nanti rancu yang harusnya dia memberikan pelayanan malah dalam tanda petik juga sekalian dagang gitu, Pak Sugeng? Oh ya, dalam konteks LPG 3 kg itu tidak dagang konteksnya. Ini adalah jasa menyampaikan kepada masyarakat yang berhak. Konteksnya begitu. Jadi namanya LPG 3 kg itu bukan barang dagangan istilahnya. Ya. Sehingga apa? Harga eceran tertingginya pun ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan berbagai karakter daerah tersebut. Misalnya karena memang daerah pegunungan, transportasinya sedemikian rupa, maka mungkin ada transportasi yang lebih. Harga di tingkat Pertamina ditentukan, harga eceran tertingginya ditentukan, disitulah masyarakat di tengah yang baik itu sebagai agen, pangkalan maupun pengecer yang sekarang menjadi sub pangkalan tadi. Itu adalah jasa yang diberikan per tabungnya. Harganya adalah pada dasarnya ditentukan oleh pemerintah. Ini bukan barang dagangan. Sehingga apa? Dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah itulah di APBN bisa dihitung dengan volume yang tahun 2024 yang lalu adalah 8 juta metrik ton. Sekarang menjadi 8,03 juta metrik ton, itulah bisa dihitung. Nah tadi ada ide namanya Jargas misalnya. Jargas hanya efektif infrastrukturnya dibangun oleh negara. Karena investasi di Jargas tidak begitu menarik. Ke depan seluruh alat masak kita akan kita orientasikan ke listrik. Dengan catatan tingkat elektrifikasi sudah betul-betul 100% keluarga Indonesia teraliri listrik. Dengan juga alat listrik itu akan mengurangi banyak hal. Karena tepat sasarannya jauh bisa dikontrol. Memang ada misalnya apa kategori bisa dapat subsidi. Kalau itu misalnya kos-kosan gitu. Sekian pintu, satu pintu adalah 450, maka dapat subsidi. Apakah itu? Itu adalah hal-hal sifatnya kasuistis, nanti yang akan ada mekanismenya kontrolnya. Ke depan, alat masak, proses memasak menuju ke elektrifikasi. Kebetulan kenapa? Hari ini juga kita di tingkat ASEAN pun, konsumsi listrik per kapita kita kategori rendah. Ingat, sekali lagi masyarakat yang berperadaban, listrik menjadi kebutuhan pokok. Maka disitulah, kebetulan saya memimpin Komisi 7 periode yang lalu, saya sekarang masih menjadi pimpinan wakil ketua ya. Nah itulah yang kita dorong agar ke depan masak itu dengan listrik. Dengan listrik disubsidi pemerintah. Sekarang kan terjadi juga 450 disubsidi. 900 subsidi. Dan nanti listrik terendah adalah dengan 1.300 watt atau kWh. Kenapa? Karena alat masak pasti lebih ini. Tetapi tetap itu disubsidi listriknya. Dan sekaligus ini ramah lingkungan tergantung nanti di hulunya. Pembangkitnya juga pembangkit yang green sehingga kita punya kewajiban net zero emission. Karena kita juga menandatangani Paris Agreement. Ini adalah bagian integral menurunkan emisi. Karena gas meskipun rendah tetap saja meluncurkan karbon dan juga CO2 ya, karbon dioksida. Saya kira itu. Betul. Ini satu lagi PR kita nih. Bu Sri Wahyuni, seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi, tentu ketika kita berpindah ke bahan bakar listrik misalnya, yang sekarang gas saja kita lagi belajar untuk tata kelola dengan baik, tentu ada PR besar lagi yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan agar masyarakat mengubah perilakunya dengan bahan listrik. Bu Sri, apa yang bisa Anda sampaikan biar ini bisa paralel, Bu? Oke. Untuk elektrifikasi memang bagus ya. Semua juga kita ingin ke situ, tapi perlu difikirkan infrastruktur. Contoh daerah remote area, Kulon Progo aja, bukan Kulon Progo, Gunung Kidul aja. Itu aja akses listriknya susah. Bagaimana mereka mau pakai kompor listrik? Yang mereka andalkan adalah ya tabung gas gitu loh. Jadi mungkin tadi seperti adanya sub pangkalan, ya mungkin juga kalau untuk daerah yang remote area yang susah akses listrik, ya itu tepat gitu loh. Karena apa ya? Mungkin Pertamina yang harus berupaya agar sub pangkalan itu
diberikan relaksasi aturan asal tidak menyangkut safety ya. Ya, sehingga para sub pangkal itu berminat untuk menjadi pangkalan gitu. Karena sebab dari survei yang dilakukan Pertamina sendiri itu mayoritas pengecer yang sekarang pengecer tidak berminat menjadi pangkalan karena yaitu sulitnya persyaratan gitu kan. Mungkin hanya 16% pengecer yang bersedia. Nah, itu mungkin harus disiapkan. Yaitu setuju dengan elektrifikasi tapi di area mana dulu gitu kan. Yang ya kalau sudah siap seperti Jargas itu kan juga kan area mana dulu yang siap infrastruktur Jargas gitu kan. Kalau daerah yang remote area susah akses listrik, bayangkan di Gunung Kidul itu aja mereka harus sewa genset karena mati listrik terus. PLN tidak ini gitu loh, tidak ada solusi untuk mereka sampai sekarang. Oke, baik. Baik. Ya, Bu Sri, Pak Sugeng, kita harus akhiri diskusi kita sampai di sini. Tapi tugas kita sama-sama mengawasi ya. Mudah-mudahan nanti tidak kisruh lagi soal distribusi gas 3 kilo ini. Pak Sugeng Suparwoto, terima kasih. Bu Sri Wahyuni, terima kasih. Bapak Ibu, selamat malam. Sama-sama. Selamat malam semuanya. Baik, pemirsa, kami akhiri diskusi dalam NTV Prime Dialog malam ini. Sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama seluruh rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!